Materi kali ini yaitu kegiatan belajar 2, telur dan hasil olahnya. A. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar pembelajaran ini, siswa mampu 1. Memahami karakteristik telur, 2. Memilih bahan makanan telur dan hasil olahnya, 3. Menalar perubahan sifat-sifat telur akibat pengolahan. B. Uraian materi telur dan hasil olahnya. 1. Pengertian telur. 2. Manfaat telur. 3. Sifat spesifik dan pemilihan telur. 4. Pengawetan telur. 5. Tips menyimpan telur. 6. Tips merebus telur. 7. Telur dan hasil olahnya. 1. Pengertian telur adalah hasil pembuahan sel telur pada hewan betina oleh sperma dari hewan jantan sehingga telur merupakan calon hewan dewasa. A. Struktur komposisi telur. Mari kita lihat bersama gambar telur beserta nama-nama struktur komposisinya. Kulit bagian luar yaitu cangkang, kemudian ada membran cangkang, ruang udara, kalasa, putih telur, membran telur, kuning telur, dan terakhir yang paling kecil berwarna merah yaitu keping germinal. Struktur telur terdiri atas sel yang hidup dan dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesar. Kedua komponen tersebut dikelilingi oleh putih telur atau albumen yang punya kandungan air tinggi, bersifat elastik, dan dapat mengabsorpsi goncangan yang mungkin terjadi pada telur tersebut. Komponen cangkang atau kulit telur berfungsi untuk mengurangi kerusakan fisik dan biologis dalam telur yang dikelilingi oleh makanan. Jumlah albumen atau putih telur dalam satu bulatan utuh telur ialah kurang lebih 60%. B. Komposisi kimia telur. Ada kandungan protein, vitamin dan mineral, dan kandungan lemak. Kandungan protein bersifat mudah dicerna sehingga baik dikonsumsi oleh anak yang sedang tumbuh, ibu hamil dan menyusui, dan disarankan untuk orang yang sakit untuk mempercepat proses penyembuhannya. Kandungan vitamin dan mineral mengandung semua vitamin kecuali vitamin C dan K. Telur merupakan sumber vitamin D kedua terbesar setelah minyak hati ikan hiu, yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang anak. Kandungan lemak berbentuk emulsi atau bergabung dengan air sehingga menjadi mudah dicerna baik oleh bayi, anak-anak, dewasa, golongan lanjut usia. Lemak dalam kuning telur kurang lebih 30%, dalam putih telur kurang lebih 0,03%. Satu butir telur mengandung 6 gram lemak yang bersifat mudah dicerna. 2. Manfaat telur. A. Mengandung zat-zat makanan yang cukup lengkap sehingga bisa memperlancar proses metabolisme dalam tubuh. B. Kandungan proteinnya baik untuk golongan rawan gizi, ibu hamil dan menyusui, anak pada usia pertumbuhan, tua maupun pekerja keras. D. Lutein zeaxanthina sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan penglihatan dan melindungi mata dari resiko katarak. E. Protein dan sulfur sangat bermanfaat bagi kesehatan rambut dan kulit. 3. Sifat spesifik dan pemilihan telur. Sifat spesifik dari telur antara lain: A. Kulit mudah pecah. B. Bentuk atau ukuran tidak sama. C. Sangat sensitif pada temperatur. D. Performa telur dapat mempengaruhi harga telur. Dalam pemilihan telur perlu diperhatikan: yang pertama, pilih telur yang segar atau lebih berat dan tidak kocak saat digoyang. 2. Menerawang telur dengan cahaya. Telur yang segar tidak punya kantong udara. 3. Jika direndam dalam air, telur segar akan tenang tenggelam di bawah dalam posisi tidur. Nomor 4. 5 pengawetan telur. A. Dry packaging.
B. Direndam. C. Perendaman atau diping. D. Cell sealing treatment. E. Sealing. A. Tray packaging, yaitu menyusun telur dalam kulit gabah, pasir, serbuk gergaji, dan hanya menghambat penguapan air dan CO2, tapi tidak menghambat aktivitas mikroba. B. Direndam. Direndam dalam agar-agar, gelatin, parafin cair kurang lebih minus 10 derajat Celcius dan dapat disimpan dalam waktu 6 bulan. C. Perendaman atau diping. Direndam dalam lime water, maka aktivitas mikroorganisme terhambat karena pH larutan tinggi dan pori-pori tertutup oleh larutan. D. Cell sealing treatment, yaitu direndam dalam air mendidih selama 30 detik sampai terbentuk lapisan albumen yang terkoagulasi. E. Sealing, yaitu penyimpanan pada suhu rendah minus 2 derajat Celcius diikuti kadar CO2 ruangan 3%, dapat menghambat kehilangan CO2 dan menghambat pertumbuhan jamur. Nomor 5, tips menyimpan telur dalam kulkas. Yang pertama, tidak perlu dicuci dahulu, karena saat ayam bertelur terdapat lapisan basah yang mengering dengan cepat, berfungsi melindungi telur dari bakteri. Kedua, jangan menyimpan telur terlalu lama. Semakin cepat dikonsumsi, maka semakin bagus. 3. Untuk membuat kue atau cake, gunakan telur segar yang belum masuk kulkas. Kalau sudah terlanjur masuk kulkas, maka keluarkan dahulu lalu angin-anginkan hingga mencapai suhu ruang. Nomor 6, tips merebus telur. Yang pertama, cuci telur sebelum direbus. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran. 2. Rebus telur dengan air yang cukup agar telur bisa terendam, diaduk dan digoyang pada awal perebusan. Tujuannya agar kuning telur tetap di tengah saat matang dan ketika dikupas kulitnya, kuning telur tetap utuh, tidak hancur akibat tipisnya putih telur yang menyelimutinya. 3. Rebus dengan api sedang, karena jika terlalu besar, telur akan mudah pecah. Nomor 7, telur dan hasil olahnya. A. Produk telur khusus, antara lain telur organik, telur vegetarian, telur arakauna, telur berkulit terpasteurisasi, dan telur rekayasa nutrisi, atau telur rendah kolesterol dan diperkaya omega 3. B. Pengaruh pengolahan dan perubahan terhadap mutu telur. Telur mentah yang dibiarkan terbuka cukup lama akan mengalami penyusutan berat dan pembesaran kantong udara karena terjadi penguapan air dan gas CO2 dari isi telur. Berikutnya, pengenceran isi telur terjadi ketika membran vitellina membatasi putih dan kuning telur sehingga kedua bagian ini tercampur. Putih telur cair mengandung 10-11% protein. Protein yang paling banyak adalah ovalbumin. Lipoprotein adalah pengemulsi yang sangat baik. Berikut ini adalah contoh olahan telur. Yang pertama, contoh sebagai bahan utama antara lain custard, omelet, acar telur mayones. Yang kedua, contoh sebagai bahan penunjang antara lain cake, pie, waffles, bolu, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh sebagai bahan pengikat, yaitu pancake, martabak telur, sosis Solo, dan lain-lain. Yang keempat, contoh awetan telur antara lain telur asin, telur pindang, dan lain-lain. Demikian materi kegiatan belajar 2, telur dan hasil olahnya. Jangan lupa subscribe YouTube Happy Teacher. Tuhan Yesus memberkati.